Kamu kira sudah lihat segalanya di K-pop? Pemburu iblis buktikan belum. Ada adegan yang dihapus yang membuat kita lebih bingung daripada pekerjaan rumah matematika, dan ini bukan sekadar adegan tambahan. Kita tidak sedang membicarakan momen yang bisa mengubah cerita sepenuhnya, memberi kita lebih banyak emosi, atau setidaknya menghadirkan meme yang bagus. Ada adegan adopsi hewan ajaib, pakaian ala Pinterest, dan momen berharga yang terlewat. Jadi hari ini kita akan membahas adegan-adegan yang tidak muncul di layar, tapi wah, pasti akan sangat keren kalau ada. Ya, mereka mendapat rumah di adegan yang dihapus. Kita bisa melihat para Huntrix mengadopsi roh-roh hewan milik Jinwoo, dan semoga saja ini benar-benar menjadi kanon, karena ada sedikit petunjuk bahwa adopsi ini memang terjadi. Namun, itu terjadi di luar layar. Di akhir film, harimau dan burung gagak Jinwoo tampak melihat para Huntrix seperti ada hubungan dengan mereka. Dan ini jauh lebih masuk akal karena Zoe memakai sweater dengan wajah harimau biru, jadi kenapa dia punya jaket harimau juga? Jika menunggu sampai kredit akhir, kita bisa melihat burung gagak itu berinteraksi dengan mereka seperti hewan peliharaan. Tapi, kapan dan bagaimana hal ini terjadi, kita tidak tahu dan mungkin kita tidak akan pernah mengetahuinya selamanya. Nomor 2, kita juga akan memiliki versi dalam bahasa Korea atau yang setara di sana. Idol di sana sering ikut berbagai program kompetisi dan hadir dalam banyak bentuk. Di Demon Hunters juga tidak akan menjadi pengecualian. Direncanakan ada adegan para protagonis bersaing melawan Saja Boys dan mungkin grup idol lain di acara seperti Idol Survival. Ada tantangan musik dan koreografi, jadi atau tidak? Pasti seru melihat mereka dalam suasana santai, penuh energi dan lelucon saat para protagonis menghadapi tantangan. Lalu bagaimana dengan adegan ini? Apa benar-benar dibuang? Sebagai gantinya, kita malah sering melihat para protagonis makan. Itu oke, tapi sepanjang film mereka hampir tidak berhenti makan. Nomor 3, kita semua terpukul atas pengorbanan Jinwoo, tapi memang menurut animator, Jinwoo sudah ditakdirkan mati atau setidaknya menghilang. Salah satu adegan yang dihapus memperlihatkan cara lain Jinwoo pergi. Di adegan ini, dia hanya memberi topi pada Rumi lalu menghilang, membuat kita bertanya-tanya karena kita tak tahu apa yang terjadi padanya. Namun, ide dari adegan ini memang agar keraguan itu tetap ada untuk kemungkinan sequel. Untuk membawa Jinwoo kembali, sebenarnya Jinwoo memang harus kembali karena tidak masuk akal memberi Rumi pasangan lain. Mereka sangat dekat. Nomor 4, pakaian. Banyak dari pakaian mereka sangat ikonik, benar-benar fashion berkualitas. Apalagi kalau kita bicara tentang idol, dan bukan hanya pakaian, perawatan kulit juga. Wajah orang Korea tidak selalu sempurna. Awalnya direncanakan ada adegan Rumi mencoba banyak pakaian sebelum memilih satu, namun akhirnya hanya sedikit yang ditampilkan dari rencana tersebut. Banyak desain dan kostum telah direncanakan untuk film ini. Banyak pakaian modern dan stylish karya desainer, sebagian besar tampak seperti dari Pinterest. Setiap pakaian mencerminkan kepribadian dan gaya bertarung tiap anggota. Namun akhirnya kami tak mendapatkannya dan semua diganti dengan adegan 3 tokoh utama makan bersama. Oh ya, sekali lagi, tapi menurutku mudah saja. Mereka bisa saja membuat 1 atau 2 cuplikan para tokoh utama mencoba pakaian baru. Pertanyaannya, apakah kamu akan menonton? Ya, aku akan menonton, tapi karena harus memperbarui lemari pakaian kelima punyaku. Ayah Rumi seharusnya muncul. Memang direncanakan tampil, minimal dalam kenangan atau foto. Hal itu tidak terlihat di film. Anehnya beberapa ilustrator mengubahnya. Mereka mengonfirmasi bahwa awalnya direncanakan menampilkan ayahnya dalam adegan emosional saat Rumi mengenang ayahnya, namun akhirnya adegan itu dihapus. Dan kenapa kita tidak tahu? Tanpa diragukan lagi, ini adalah salah satu misteri terbesar dan kemungkinan besar ada desain sang ayah di luar sana tersembunyi di catatan para ilustrator. Untuk saat ini, saya bilang ayahnya lebih mirip PC karena teori paling populer tentang ayahnya adalah bahwa dia pasti lebih kuat dari Guima. Siapa yang lebih baik dari pencipta Gangnam Style? Apakah dia iblis dengan rencana lain atau manusia biasa yang berubah jadi iblis?
Banyak yang berharap plot twistnya Guima adalah ayah Rumi. Meski itu terdengar lebih gila dari teori saya soal Psy nomor 6. Kalau kita sudah punya ayahnya, di mana ibunya? Meskipun tidak terlalu diperhatikan, dia sebenarnya sangat penting. Sebenarnya kita akan melihat Ibu Rumi, tapi perannya entah kenapa dihilangkan. Kita akan melihat salah satu adegan terpenting di film ini setelah terungkap bahwa Rumi setengah iblis. Dia akan berlari tanpa arah dan sebelum menghadapi Selene, dia akan menemukan makam ibunya. Tapi ini tidak akan seterang seperti di filmnya, melainkan lebih gelap dan kotor dengan energi yang sangat kuat. Rumi kaku karena tak tahu apa yang terjadi pada ibunya. Apakah Rumi akan melihatnya? Mengapa ibunya memiliki energi setan? Apakah dia terkena guna-guna dan Rumi terpengaruh oleh semua sisi gelap ini? Masa lalu keluarganya menghantuinya. Oh, itu memang bisa terjadi jika adegannya ada. Meski ada teori Selene membunuh Ibu Rumi, buktinya sedikit. Ada juga rumor Selene menyebabkan kematian ayah iblis. Bayangkan saja. Adegan itu seperti salah satu episode La Rosa de Guadalupe, di mana sahabat terbaik membunuh temannya sendiri karena iri atau karena tidak suka dengan pacarnya. Dia merawat putri temannya karena merasa bersalah. Setelah dewasa, si anak menyadari ini, lalu roh ibunya mengungkap kebenaran. Sequel ini akan luar biasa. Nomor 7, adegan ciuman dengan Rumi. Hidup memang tidak adil teman-teman, karena kita kehilangan semua adegan ciuman antara Rumi dan Jinu. Kita semua berharap melihat dua orang ini berciuman mesra, apalagi filmnya banyak memberi petunjuk soal itu. Kita dibuat penasaran dengan romansa mereka, lalu akhirnya ditinggal begitu saja seperti pengantin di altar. Pertama, Rumi dan Jinu pergi ke akuarium, berbicara seperti pasangan, lalu berciuman di akhir. Banyak adegan dihapus, bahkan Maggie Kang, sang sutradara, mengakui ada 3 adegan yang dihapus. Ada juga pembicaraan tentang adegan Jinu yang tampan dengan kemeja terbuka. Mau bagaimana lagi? Sekarang kita hanya bisa membayangkannya saja. Di Wattpad 8, Rumi bertarung melawan iblis dalam dirinya dalam adegan yang dihapus. Setelah sisi iblisnya terungkap, Rumi muncul di tempat gelap dekat makam ibunya, di jalan antara makam dan portal iblis, berjuang melawan blokir ingatan. Meskipun kita ingin melihatnya, saya paham kenapa itu dihapus karena memang kurang cocok. Adegan ini sangat serius, padahal di film yang sama ada juga adegan lucu saat makan sushi. Kalau bicara soal adegan, apakah saya perlu menyebutkan yang harus disingkirkan? Yaitu nomor 9, perubahan desain tokoh utama. Sedalam film animasi, karakter sering mengalami perubahan. Banyak tahapan, dari yang paling aneh hingga perubahan kecil yang hanya disadari seniman. Saya pasti senang melihat Rumi skater beraksi sambil naik skateboard dan menyanyikan lagu-lagu yang penuh motivasi dan kekuatan persahabatan. Menurut saya itu berlebihan. Bagaimana menurut kalian? Terakhir, nomor 10 adalah bayi Rumi. Awalnya rencananya kita akan melihat lebih banyak adegan masa kecil Rumi dan proses tumbuh kembangnya. Sedikit berada di pelukan orang tuanya, mengisi popok dengan kotoran, tumbuh dan memakai Crocs, sampai akhirnya menjadi seorang gadis kecil yang suka bertengkar. Sebenarnya adegan-adegan ini dihapus karena durasi filmnya sudah terlalu panjang. Akan keren jika semua ini dimasukkan dalam versi diperpanjang filmnya. Kalian tidak percaya, meski ada yang menduga ini akan dipakai lagi untuk animasi Putri Rumi. Jika diperhatikan, orang di sini sangat mirip Jinu dengan kostum penyihir seksi, dan mungkin versi Rumi berambut hitam yang lebih dewasa, tapi saya tidak yakin. Bagaimana menurut kalian? Dan setelah semua gosip itu di film, kita hanya bisa bilang kalau kita butuh lebih banyak adegan Rumi dan Jinu. Keadilan untuk cinta terlarang itu. Dan kalau kamu juga masih penasaran ingin tahu apa yang bisa terjadi, kasih like dan komentar adegan apa yang ingin kamu lihat. Subscribe untuk video-video lainnya.